Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Allah kita, karena pagi ini kita masih dikaruniakan hari yang baru. Dan pada pagi ini kita berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 17 November 2023. Dengan hati yang bersyukur sebelum melakukan aktivitas, mari kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kepadamu pada pagi yang indah ini, Tuhan, kami datang menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan pemeliharaanmu Tuhan. Sekarang kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi dan kuduskan kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1-10 di bawah judul perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Pergilah." Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan bisa memakai siapa saja. Minda bangmo makdin napake puang. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, berkat tidak hanya berupa uang, jabatan, kesehatan, tetapi kehadiran orang lain dalam kehidupan kita adalah berkat yang luar biasa. Jika kehadiran orang lain adalah berkat, maka pernahkah kita mensyukuri kehadiran orang lain di kehidupan kita? Kelahiran Musa tidak seperti kelahiran seorang bayi pada umumnya, yang berita kelahirannya tersebar kepada orang lain. Dalam bacaan kita hari ini diceritakan bagaimana Musa yang baru lahir disembunyikan oleh orang tua hingga berusia 3 bulan. Ibu Musa menyembunyikan bayi tersebut karena perintah Raja Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. Keluarga Musa tentu tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan perintah Raja Firaun, dan sudah pasti mereka sangat tertekan
pada waktu itu. Di tengah pergumulan itu, Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan mereka terus berada dalam keadaan yang tertekan dan ketakutan. Perjuangan ibu Musa yang berusaha agar Musa tetap hidup tidak berakhir sia-sia. Tuhan memakai putri Firaun untuk menyatakan penyertaan bagi Musa. Bisa saja putri Firaun membunuh Musa sesuai perintah ayahnya, tetapi pada kenyataannya putri Firaun menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Musa dari tangan ayahnya sendiri. Ketika kita sedang bergumul oleh karena banyaknya persoalan yang dihadapi, Tuhan tidak tinggal diam. Ia tahu pergumulan yang sedang kita alami. Orang lain bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan penyertaan dan pertolongannya. Bahkan kita pun juga dapat dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Teruslah menjadi berkat lewat kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Demikian saat teduh pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.